Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Gus Miftah dalam salah satu ceramahnya menanggapi terkait dengan polemik nasab habaib. Beliau ternyata lebih memilih untuk meyakini bahwa habaib itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cek videonya. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia, persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan gak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak, gitu loh. Pernyataan yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu adalah pernyataan yang biasa dilontarkan oleh kelompok yang pro nasab Alawi. Sedangkan pernyataan yang biasa dilontarkan oleh kelompok yang kontra terhadap nasab Alawi untuk menjawab pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu seperti ini. Bagaimana jika seandainya ternyata habaib itu tidak tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi? Itu kan berarti menisbatkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Kan begitu. Sama seperti hadis misalkan. Hadis itu ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa ini hadis, karena itu kaitannya dengan Kanjeng Nabi, itu diteliti oleh ulama. Apakah benar ini hadis? Kalaupun hadis, apakah ini sahih? Apakah ini hasan, apakah ini dhaif, ataukah ini maudhu? Kan begitu. Artinya setiap sesuatu yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi itu harus diteliti. Tidak boleh serta-merta kita harus menerimanya. Ya, jadi begitu. Iya, kalau memang bersambung kepada Kanjeng Nabi, memang kita berbahaya. Begitu ya. Nanti di akhirat kita minta syafaat bagaimana? Ya kalau nyambung, kalau tidak nyambung, kan begitu. Kalau tidak nyambung berarti kita menisbatkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi. Ya, contohnya itu begini. Ini dari kelompok yang pro nasab Alawi ya. Misalkan hubul waton minal iman. Itu dulu itu disangka itu sebuah hadis. Ya, semuanya percaya. Kemudian setelah diteliti ternyata itu bukan hadis. Akhirnya saat ini kita sepakat semua bahwa hubul waton minal iman itu bukan hadis. Meskipun secara pemaknaan atau pemahaman itu tidak keluar dari hadis. Ya. Tetapi pun begitu, untuk lebih kita itu hati-hati. Ya semuanya sama hati-hati. Yang kontra itu hati-hati karena takut ini bukan sesuatu yang datang dari Nabi tetapi dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Yang satunya yang pro itu juga hati-hati, jangan-jangan ini tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kan begitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja hasil akhirnya itu bagaimana. Ini kan masih terjadi perdebatan ya, pro kontra terkait dengan nasab habaib ini. Kita tunggu saja hasil akhirnya itu bagaimana. Jadi tidak perlu menurut saya siapapun itu melakukan framing-framing tertentu. Karena keduanya sama-sama berbahaya. Yang meyakini pun bisa jadi berbahaya. Karena sudah ada penelitian yang sementara ini masih berlanjut. Kok masih diyakini? Iya kalau nyambung, kalau tidak. Kan begitu. Jadi kita tunggu saja. Kita tunggu saja hasil akhirnya itu bagaimana.
Kalau tidak tersambung, ya kita tidak boleh meyakini. Kalau ternyata tersambung nanti hasil akhirnya itu, ya kita harus meyakini. Begitu. Semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.